Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diva, NIM 2019-232 dan teman saya Putri Tananda Purnama, NIM 2019-225. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, suatu perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perilaku menyimpang sendiri berarti perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan. Macam-macam tindak pidana material, tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana formil, tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana Strafbarkeit adalah 1. Perbuatan manusia positif atau negatif, perbuatan atau tidak berbuat atau membiarkan. 2. Diancam dengan pidana Strafbargesteld. 3. Melawan hukum Onrechtsmatia. 4. Dilakukan dengan kesalahan Schuld in Verbandsstand. 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab Toerekeningsvattogar person. 6. Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana atau Strafbarkeit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Jadi, kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa. Yang pertama adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. 1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, pasal 338 KUHP. 2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, pasal 339 KUHP. 3. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. 4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, pasal 341, 342, dan 343 KUHP. 5. Pembunuhan atas permintaan korban, pasal 344 KUHP. 6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, pasal 345 KUHP. 7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja, pasal 359 KUHP. 2. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, Kinderdodslag, pasal 341 KUHP. Unsur objektif dengan sengaja. Unsur objektif 1. Petindaknya adalah seorang ibu. 2. Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa. 3. Objeknya adalah nyawa bayinya. 4. Waktunya 1. Pada bayi dilahirkan atau 2. Tidak lama setelah bayi dilahirkan. Motifnya karena takut diketahui melahirkan. Syaratnya adalah petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan, pasal 341 KUHP, harus dilakukan oleh ibu terhadap bayinya ketika bayi dilahirkan atau tidak lama setelahnya. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu, Kindermord, pasal 342 KUHP. Unsur-unsur petindak seorang ibu, adanya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya, perbuatan menghilangkan nyawa, objek nyawa bayinya sendiri, waktu A. Pada saat bayi dilahirkan, B. Tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi dengan sengaja. Pasal 342 KUHP adalah dalam hal pembentukan kehendak. Pembunuhan berencana 340 KUHP dilakukan dalam keadaan atau suasana batin yang tenang. Sebaliknya, Kindermord, pasal 342 KUHP dilakukan dalam keadaan atau suasana batin yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa ia melahirkan bayi. Turut serta dalam Kinderdodslag atau Kindermord, pasal 343 KUHP. Pasal 343 KUHP merupakan perkecualian dari ketentuan pasal 58, yang mana ditujukan agar orang yang berkualitas pribadi selain ibu tidak mendapatkan keringanan pidana. Tujuan pasal ini hanya dalam
hal penjatuhan pidana semata. Dengan kata lain, beban tanggung jawab pidana yang sama bukan perbuatan yang sama atau dianggap sama. Pengguguran pembunuhan terhadap kandungan 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri pasal 346 KUHP. Unsur objektif, petindak seorang wanita. Perbuatan 1. Menggugurkan, 2. Mematikan, 3. Menyuruh orang lain menggugurkan, dan 4. Menyuruh orang lain mematikan. Objeknya adalah kandungannya sendiri. Unsur objektifnya adalah dengan sengaja. Berlainan dengan kejahatan dalam pasal 341 dan 342 KUHP karena kandungan sudah berwujud sebagai bayi lengkap. Bahkan perbuatan yang dilakukan dalam kejahatan itu adalah pada waktu bayi sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, maka dikatakan bahwa pelakunya haruslah ibunya. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung pasal 347 KUHP. Unsur objektif 1. Perbuatan A. Menggugurkan, B. Mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan. 3. Tanpa persetujuan perempuan itu. Unsur objektifnya adalah dengan sengaja. Perbandingan dengan tindak pidana lain adalah perbedaan kejahatan dalam pasal 346 KUHP dengan kejahatan dalam pasal 347 KUHP adalah dalam pasal 36 KUHP terdapat perbuatan menyuruh atau orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan yang tidak ada dalam pasal 347. Pasal 347 ada unsur tanpa persetujuannya perempuan mengandung. Petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak dalam pasal 347 adalah orang lain atau bukan orang yang mengandung. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung pasal 348 KUHP. Unsur objektifnya adalah 1. Perbuatan menggugurkan, B. Mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan. 3. Dengan persetujuan perempuan itu. Unsur objektifnya adalah dengan sengaja. Perbandingan dengan tindakan lain adalah perbedaan mendasar antara kejahatan dalam pasal 347 KUHP dengan kejahatan dalam pasal 348 KUHP adalah dalam pasal 347 pengguguran dan pembunuhan kandungan dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, sedangkan pasal 348 dilakukan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat pasal 349 KUHP. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan 1. Melakukan, 2. Membantu melakukan. Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya adalah dialah dokter, bidan atau juru obat sebagai pelaku, baik sebagai petindaknya maupun sebagai pelaku pelaksanaannya. Sebagai petindak, apabila ia melaksanakan kejahatan itu sendiri tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan itu sebagai pelaku pelaksanaannya. Apabila dalam melaksanakan kejahatan itu dapat terlibat orang lain selain dirinya. Membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu. Kasus ini bermula dari laporan seorang saksi yang melihat adanya seorang perempuan muda yang diduga melahirkan sendiri di kamar indekos. Namun saksi curiga lantaran tidak terdengar suara tangisan bayi. Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Saat diselidiki, seorang perempuan mengakui bahwa bayi yang baru saja dilahirkannya kemudian dibunuh dan dikuburkan di kolong rumah untuk menghilangkan jejak. Motifnya karena pelaku malu, belum menikah namun sudah memiliki anak. Yang ditemukan, yang diterangkan oleh saksi di bawah kolong bayi tersebut dikubur dengan cara menggali menggunakan centong. Setelah diamankan, setelah bayi diambil oleh anggota lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Selain pelaku, polisi juga sudah memanggil kekasihnya untuk dimintai keterangan dan mencari tahu apakah kekasihnya terlibat dalam rencana ini atau tidak. Untuk sementara, polisi masih menetapkan satu orang tersangka, yakni ibu dari korban, dan dikenakan pasal pembunuhan dan perlindungan anak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh.
Kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahan kejahatan terhadap tubuh, kejahatan tubuh yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan yang dimuat dalam buku 2 bab 20 pasal 351 sampai 358 KUHP. Kejahatan tubuh yang dilakukan karena kelalaian diberi kualifikasi karena kelalaian yang menyebabkan luka diatur dalam buku 2 bab 21 pasal 360 KUHP. Pasal-pasal kejahatan terhadap tubuh yaitu yang pertama 351 penganiayaan biasa, 352 penganiayaan ringan, 353 penganiayaan biasa berencana, 354 penganiayaan berat, 355 penganiayaan berat berencana, 356 dengan cara dan terhadap orang dengan kualitas tertentu atau objek khusus, 358 turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, 360 karena kelalaiannya menyebabkan luka. Selanjutnya, pengertian penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Maka orang tersebut harus mempunyai offset atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Satu Cit Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Bentuk-bentuk penganiayaan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas pengertiannya. Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa sakit. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif.
atau kesalahan. Dan unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Ares Hokrates, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni 1. Rasa sakit tidak enak pada tubuh, 2. Lukanya pada tubuh, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan ringan, Pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak dapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan di dalam KUHP kita adalah sebagai perkecualian dari asas konkordanti. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan yakni mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang bukan berupa penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP. Bukan penganiayaan yang dilakukan yang pertama terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Yang kedua, terdapat pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa untuk dimakan atau diminum pasal 356 KUHP, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 3 unsur itulah di mana unsur 2 dan 3 terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana. Pasal 353 KUHP dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. C. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pada pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan offset delik dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Do. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP.
Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada unsur penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Kesalahannya, kesengajaan, perbuatan, melukai berat, objeknya tubuh orang lain, akibatnya luka berat. Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni penganiayaan berat biasa pada ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian pada ayat 2. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana yang dimuat di dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan terlebih dahulu sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. Selanjutnya yang F, penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu dan memberatkan pada pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Yang pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP, dan penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP terletak pada dua hal, ialah pada kualitas pribadi korban sebagai 1. Ibunya, 2. Bapaknya yang sah, 3. Istrinya, 4. Anaknya, 5. Pegawai negeri A ketika atau B karena menjalankan tugasnya yang sah. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal tersebut ditetapkan dalam pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan bertindak didasarkan pada alasan antara lain bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga. Yang kedua, bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan. Masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin.
karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 sampai dengan 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain. Selanjutnya yang G, turut serta dalam penyerangan dan perkelahian pasal 358 KUHP. Kejahatan yang dimaksud ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perkelahian atau penyerangan di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya dipidana 1 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur objektif. Yang pertama, perbuatan turut serta. Yang kedua, dalam penyerangan dan dalam perkelahian. Yang ketiga, di mana terlibat beberapa orang. Yang keempat, menimbulkan akibat ada yang luka berat, ada yang mati. Unsur subjektif dengan sengaja. Selanjutnya yang H, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah yang pertama, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 terdapat unsur-unsur yakni adanya perbuatan yang karena kesalahannya atau kealpaannya menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat 2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Ada perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu. Dan dikepui aku! Ada kepui aku dong! Tak video! Nanti kepui mana? Kan aku wis ajur, wis nyonyo cangkemku, motoku, ndasku. Nek kepui aku aja neng omane njopo. Aku mrene cuma njogo sepeda, diseneni, dikepui, dicul, jarine nek matane aku gak popo. Alasan aku padahal aku cuma njogo sepeda iku tak dol. Pernah fitnah. Piwi iku gak pernah fitnah. Buktinya tapi di video langsung dipateni. Gak wani ngebuki aku. Gak wani ngebuki aku. Endi sepedaku? Sepedaku endi? Gak wani kan ngebuki aku di video. Ayo. Bukti brutal. Bukti brutal.